استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا وصرفنا صالحون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني شيخ أبو يزيد البسطامي وشيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وشيخ رشد بن عبد الله المنيري وشيخ أنوار المنيري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني وشيخ أحمد زهري النور وشيخ محمد البنجري وخصوصا إلى روح شيخ عبد الرحمن الصديق وشيخ محمد عفيف البنجري وخصوصا إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kembali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa mengerjakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita aturkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad. Di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu, kalau ada kalimat khitab, qul contohnya, pasti khitabnya itu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul kata Allah, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah yang menyampaikan Nabi Muhammad yang berkata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu telah melewati batas atas diri-diri mereka, yang mereka itu telah melakukan banyak maksiat, yang mereka itu telah melakukan banyak dosa banyak yang ia berbuat, dosa banyak yang ia lakukan. La taqnatu min rahmatillah, seakan-akan Allah memberi harapan kepada kita yang pendosa ini, bah.
Allah memberi harapan kepada kita yang penuh maksiat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu ganal, rahmat Allah itu banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah sekali-kali merasa Allah kada mengampuni dosa kita. Jangan. Allah kada mengampuni maksiat kita. Jangan. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu banyak. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi dan Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, tetap Allah ampuni amun hakun kita bertaubat. Yang alihnya itu Pak Ibu kita ini kada merasa kita ini pendosa. Kita ini kada merasa bahwa kita ini ahli maksiat. Itu yang alihnya. Kada merasa. Nyamun mau merasa, mau tuh diampuni Allah. Lihat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah berbuat zalim. Diriku ini ya Allah berbuat zalim. Karena kita baca doanya. Yang jelas kita ini paling merasa bahwa kita ini banyak dosa. Kita ini nabi lain, rasul lain, wali lain, orang awam iya. Yang ngaran orang awam kadihingkat pang kita ini bebas dari dosa. Kadihingkat pang kita ini suci dari dosa tuh kadihingkat pasti ada dosa. Banyak sedikit wallahu alam. Yang jelas ada dosa. Kayak apa caranya mengampuni dosa, menghilangkan dosa? Minta ampun lawan Allah. Apalagi nih Pak Ai, Bu Ai, para lulus tahun sudah, para habis tahun 2024 sudah, beberapa hari lagi tahun 2025, 10 harian lagi. 2024 habis, 23 habis kan 24 habis. Maklum lah subuh nih Pak. Tarot tapi lapar sudah. 2023 habis, 2024 datang 10 harian aja lagi. Ayo. Setahunan kita hidup, Pak. Yaitu ujar Abdullah bin Umar, Ibnu Umar mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hasibu, hitung-hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian yang dihitung. Ayo kita menghitung diri kita sorangan nih Pak Ibu Ai. Kira-kira setahunan dari awal 2023 sampai hendak lulus sudah 2024, para 2024 sudah. Kira-kira setahunan ini kita sorangan yang tahu nih Pak. Jawab sorangan, jangan mengoleh kawan. Kira-kira setahunan ini banyak dosa kah, banyak pahala kah yang digawe? Ayo, setahunan nih kita introspeksi diri kita. Kita hisap diri kita, kita hitung diri kita. Kira-kira banyak maksiatkah yang digawi, banyak pahalakah yang digawi? Ayo, betimbun dosakah, betimbun pahalakah selama setahunan ini? Kita seorang yang tahu. Menurut ulun kayaknya banyak dosa bang. Ontian insya Allah banyak pahala. Banyak dosa, Pak, kita ini banyak maksiat, mata banyak dosa, telinga banyak dosa, muntung apalagi sarang dosa. Kita ini muntung nih kada merasakan aja mati orang. Apalagi musim-musim muhenene. Kada bagan kada bang lihat seekong kada bagus lalu menyambat. Lihat caleg seekong kada bagus lalu menyambat. Lihat calon capres seekong salah lalu menyambat. Muntung sarang dosa. Jangan menyambat. Marah ingat. Yaitu ujar ada Habib, salah satu Habib dari Kalimantan menyambat yang bungol. Ini kita ulun ada hidiri ulun sorangan malah. Yang bungol itu jar beliau, yang bungol hendak mencari pangkat dunia, hendak mencari pangkat dunia, mengorbankan akhiratnya. Kan mencari pangkat dunia toh mengorbankan akhiratnya. Apa yang dikorbankan? Menyambat sana sini, memfitnah sana sini, mengolah hoax sana sini.
Hendak apa? Supaya naik jabatan menjelekkan orang lain. Itu bungol aja beliau. Mengorbankan pangkat dunia, hendak pangkat dunia mengorbankan akhirat. Itu bungol. Yang lebih bungol. Nah, itu bungol tadi dah. Ada lagi yang lebih bungol. Siapa orangnya? Inya naik pangkat kada, dapat kursi kada, tapi yang menyambat orang juga. Siapa nih yang di bawah-bawah yang tim sukses yang kayak kita nah? Dapat kursi lah kada juga. Manang lah kada juga. Muntung hakun nyambat sana sini. Yuk. Ini musim-musim panas nih Pak, kita banyak yang berdiam ya. Oh, inya baik, nginto baik. Sudah ya lagi, jangan menyambat. Jangan lo tak. Bayang jemaah jangan susah. Marah inya, jangan disambat. Inya hendak dapat kursi, inya marah inya. Kita nih pai dapat kursi kada, dapat jabatan kada, hakon mengorbankan akhirat dua lebih bungol. Habib dari Kalimantan ada menyambat. Iya, kedosa gin pamuntong kita nih kedosa gin banyak beilon. Muntung kita nih kedosa banyak memfitnah. Muntung kita kedosa banyak menyambat sana sini kedosa. Ini muntung kita nih banyak dosa sudah. Mata kita nih banyak dosa sudah. Telinga kita nih banyak dosa sudah. Karena ini aja. Mungkin di zaman bapak-bapak bahari yang dahulu, bola dosa itu ngalih. Kenapa ngalih Ustadz? Perlu keluar rumah dahulu, perlu berjalan dahulu, hanya hingkat bola dosa. Amun wahini kada bah. Wahini kada boy. Ibu jangan nyangka anak ibu yang kada suah kalau rumah itu kita jaga dari dosa, jangan. Wah ini bukan hanya di luar rumah uang bola dosa, di rumah pun, di kamar pun hingkatnya bola dosa. Wahnya aneh jadi kamar, tapi HP sebiji di tangan. Macam-macam yang ia lihat. Jangan ibu prasangka baik, anakku dia anak rumahan. Di kamar aja berdiam, tapi hisap kada balabasan di telinga. HP kada balabasan di tangan. Apa yang ditonton, apa yang dilihat, dosa juga. Makanya kita nih banyak dosa, kita nih banyak maksiat, tapi Allah memberi harapan lawan kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas, rahmat Allah ganal. Banyak dosa kita, banyak lagi ampunan Allah. Gonal dosa kita, gonal lagi ampunan Allah. Tapi Pak Ai kita dalam kitab Irsyadul Ibad ini ada beberapa syarat amun orang hendak bertaubat. Kita tuh pai kadingkan juga sikit-sikit bertaubat tapi kada bukti, harus ada bukti juga. Makanya dalam kitab ini syaratut taubati arba'atun. Syarat orang yang hendak bertaubat itu 4. Amun bujo hendak bertaubat, amun bujo hendak ampunan Allah, gawi yang 4 ini. Amun 4 ini kada digawi, muntung aja nyambat bertaubat itu ngarannya dia orang bahari taubat sambal. Dia orang bahari. Kenapa? Harapan semangat hendak bertaubat. Kita hilang semangatnya kembali pulang. Udah 4 syaratnya. Yang pertama an-nadamu, menyesal. Kita nih banyak dosa, kita nih banyak maksiat, hendak minta ampun lawan Allah. Di hati ini harus ada rasa penyesalan. Ya Allah, aku subuh tadi kada bangun, ya Allah, nyesal di hati. Ya Allah, aku tegawi dosa ini, ya Allah, nyesal di hati. Harus ada nyesal di hati bahwa kada lagi bola dosa nang kayak itu. Amun nyesal kan dia, kada bercangan diampuni Allah. Bola dosa, nyesal lah kan juga. Ada lah bola lagi, amar kesempatan lah kayak bola lagi. Itu kada berterima Allah taubat yang merasa penyesalan kada itu. Yang kedua, wal azmu alla ya'uda limithli. Ada cita-cita kuat di dalam hatinya bahwa ia kada hendak mengulang lagi dosa nang kayak itu. Harus ada cita-cita kuat dalam hati, aku kada bakalan lagi ulah dosa nang kayak itu. Subuh kada terbangun, aku kada bakalan lagi subuh kada terbangun. Bolah dosa ini aku kada bakalan lagi bolah dosa itu. Ada cita-cita kuat ngarannya. Jangan kada di cita-cita. Walaupun guru bakhit, walaupun seandainya kaina bakalan tegawi lagi, tapi imbah itu harus ada penyesalan. Contoh, ya beliau, ada sembahyang subuh, bangun jam 6, bangun jam 7. Misal,
Bangun jam 7 harus ada di hati aku kada bakalan lagi bangun jam 7 esok. Harus ada cita-cita kuat, esok aku bakalan lagi, esok aku bakalan bangun subuh. Esok aku kada bakalan melandau lagi. Aku kada bakalan lagi bangun jam 7. Harus ada rasa kada mau ulang lagi walaupun kayaknya 3 bulan. Kita tingkat memastikan bah. Kadang mata mengantuk, alarm kada berbunyi jam 8 aja bangun. Ayo, harus ada cita-cita bahwa kada mau ulangi lagi. Wal a'yadu billah min dzalik. Misal, wah ini Pak ulun lihat itu pilihan ini, ulun lihat banyak anak-anak muda, wal a'yadu billah, mudahan jangan terjadi lawan anak kita. Banyak wah ini yang mempel, banyak wah ini yang maisap, banyak wah ini yang minum minuman mabukan, banyak wah ini yang minum minuman keras, banyak yang minum minuman khamar. Misal, naudzubillah min dzalik, suah terjadi lawan kita. Suah bahari kita tak cicipi, suah bahari kita tak minum jua. An-nadamu, menyesal. Yang kedua, wal azmu anna ya'uda limislih, ada cita-cita kuat kada bakalan lagi mengulangi nang kaya itu. Ada cita-cita kuat di hati kada mau ulangi lagi nang kaya itu. Ya Allah, kenapa aku minuman mabuk? Ya Allah, kenapa aku minum pil anjing? Ya Allah, kenapa aku mengkonsumsi ini? Ya Allah, kenapa aku mengkonsumsi itu? Harus ada cita-cita kuat di hati, kada mau ulangi lagi nang kaya itu. Maka pai mohon maaf, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Faidahnya, kullu muskirin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya khamar. Apapun yang bisa memulah kita mabuk itu khamar hukumnya. Anda nukar mabuk, minuman mabuk kada berduit, bensin ditukar, pertalit ditukar, itu yang diisap. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ada baik orang memproduksi pel hagen anjing, orang bolah pel itu ditujukan hagen anjing, yang waras nukar. Kira-kira bungul pada anjing bang. Ayo, pel hagen anjing manusia yang memakan. Ayo, supaya apa? Supaya mabuk, duit kadidah, modal kadidah, mabuk pel anjing yang diisap, pel anjing yang dimakan. Ayo, parah wah ini. Bahkan pai mohon maaf, wah ini yang benda-benda kayak itu bukan hanya di kota, bukan hanya di kota, di desa-desa, di parit-parit ada yang berjual. Ayo, ulun ini pai uang kabun, ulun ini orang Pinang asli. Bukan hanya di kota Tembilahan, di kabun-kabun wah ini masuk jual, ada aja yang berjual. Ayo, wah ini anak-anak muda ini jangankan di kota, di desa, di kampung pun perlu diperhatikan juga. Banyak yang kayak itu banyak. Jangan mudahan terjaga-jaga anak kita, lingkungan kita dari yang kayak ini, Pak. Orang minuman khamar ini jangankan orang nang waras, jangankan orang nang waras nang kayak kita, orang nang soleh pun, orang yang dulunya baik pun, wane mengkonsumsi khamar, wane pai minuman khamar, wane mabuk, hilang kesolehannya. Ya, makanya ada Nabi mengatakan, la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashribul khamra hina yashribuha wa huwa mu'minun, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina oleh orang yang berzina hina yazni, ketika ia berzina, wa huwa mu'minun, walhal saat itu ia sedang beriman. Orang yang berzina, waninya berzina, maka imannya saat itu dicabut oleh Allah. Orang itu kada bakalan wani berzina kalau imannya masih ada di hati. Amun waninya berzina, wal'iyadzubillah, imannya dicabut oleh Allah. Wala yashribul khamra hina yashribuha wa huwa mu'minun, dan tidaklah orang yang meminum khamar ketika ia meminumnya wa huwa mu'minun, walhal saat itu ia sedang beriman. Artinya amun orang wani mabuk, amun orang wani ma'anopel anjing, amun orang wani mengkonsumsi minuman khamar,
saat itu juga imannya sedang dicabut oleh Allah. Seandainya naudzubillah meninggal, mati haratan mabuk, mati haratan minuman khamar, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini pai kada kisah belaka ulun ma'alami surangan. Ulun melihat surangan, ulun menyaksikan surangan. Dahulu waktu ulun halos di Teluk Pinang itu Pak Ai, ada orangnya kadapang tuha banget, ya bujangan lah. Ulun halos nasib. Inya tuh Pak Ai, orangnya sudah meninggal. Ini ambil pelajaran hagen kita, hagen anak-anak kita. Mabuk itu makan pel anjing tuh Pak Ai, inya tuh kada sebiji, 2 biji. Kada 5, 6 biji kada. Segenggam 70 biji. Ulun lawan mata ulun sorangan melihat. Inya tuh waktu kami halos tuh Pak Ai, kumpulan kami datang inya mempamerkan inya. 2 genggam Pak Ai pel anjing tuh. Sambetnya ni pel anjing nya. Ada yang kawanku napa nih? Apa bang banyaknya ya? Aku amun makan pel 5 biji kada mabuk lagi. Kenapa orang biasa sudah biasa makan amun sebiji 2 biji itu kada mabuk. Punya dah biasa. Nih pel anjing nih hat nih pel anjing nih hat abang minum lah. 70 biji langsung dimasukkannya ke muntong. 70 biji pel anjing. Amun orang biasa mungkin 2 biji gentah paling sudah. Ayo 70 biji dan itu karap yang mengambil gitu. Karap yang mengkonsumsi itu. Tulak ulun ke Kalimantan mondok baik. Dapat kabar mama makhabari di Teluk Pinang. Tahu kabar ni mama? Kabar banyak aja ulun. Si Ano yang dengarannya. Si Ano meninggal. Apa meninggal ulun? Makan pel anjing kebanyakan dosis meninggal. Ayo. Ini nyata di Teluk Pinang orangnya meninggal sudah. Terus lagi dicari orangnya siapa? Nah, ambil pelajaran aja. Mama mahabari ulun di Kalimantan. Si Ano tuh mati. Mama. Kenapa mati? Kebanyakan makan pel anjing, kebanyakan dosisnya meninggal. Ayo. Ya Allah. Meninggal. Kenapa makan pel anjing? Mudahan kita meninggal harapan dalam kebaikan. Amin. Mudahan mati dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sembahyang. Amin. Apa? Amun ya Allah, meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan maksiat. Ayo. Suzon kadapang cuma melihat hadisnya perkataan ulama, amun meninggal harapan kita suul khotimah. Ayo. Meninggal harapan kita suul khotimah. Ada kisah sedikit lagi. Ada kisah Pak. Orang ini soleh ahli ibadah Pak. Soleh ahli ibadah, sembahyang taat tepat waktu terus, sembahyang berjamaah terus, semua yang di masjid terus, kada suah di rumah, alim orangnya, soleh orangnya, abid orangnya. Suatu ketika si abid, si soleh ini tulak ke masjid sembahyang. Tulak ke masjid sembahyang, di masjid ia melihat ada seorang pemuda yang pemuda ini luar biasa rajinnya beribadah. Ini datang ke masjid melihat pemuda dipinjong dia sembahyang, tapi rajin sembahyang. Sembahyang sunnah ni kada bampihan. Talah sembahyang sunnah berzikir, talah berzikir baca Quran. Lawas baca Quran, sembahyang sunnah pulang. Si soleh ini diperhatikan, umai ada rasa kagum di hati. Pemuda ini luar biasa, pemuda ini. Kenapa? Aku beribadah rajin juga, tapi aku ada istirahat. Aku sembahyang rajin juga, tapi aku ada lapar. Aku beribadah rajin juga, cuma aku ada ngantuk buring satu mat. Pemuda ini luar biasa, 2-3 jam aku lihat beribadah kada berlebihan. Boleh kepada pemuda orang soleh ini ke rumah. 2 hari esokannya melihat pulang, pemuda ini masih di situ tempatnya. Sembahyang kada berlebihan, ibadah kada berlebihan, berzikir kada berlebihan. Rasa kagum luar biasa di hati ini sudah. Kagum luar biasa. Hari kedua, hendak menakuni sudah, cuma hingga ditahan masih. Hari ketiga, pemuda ini masih lagi sembahyang. Guring kada, makan kada, minum kada, istirahat kada.
ibadah aja gawian. Kadingkat lagi pai menahan rasa penasaran dalam hati orang soleh deh. Kadingkat lagi menahan rasa di hati. Menakuni juga. Pemuda, mohon maaf. Aku memperhatikan 3 hari sudah ikamnya sembahyang kada bambihan. 3 hari sudah beribadah kada bambihan. Aku ini rajin juga beribadah, tapi aku mulai ke rumah makan. Aku ini rajin juga beribadah, tapi amun aku istirahat, amun aku ngantuk, aku guring. Kau ini beribadah kada bambihan, apa rahasianya? Lapar kada, ngantuk kada, haus kada. Rahasianya apa? Jadi ujar pemuda gini, orang soleh, tahu lah rahasianya apa? Rahasianya tahu lah banyak rahasianya. Supaya beribadah kada panat, beribadah kada ngantuk, beribadah kada lapar. Tahu lah rahasianya apa? Apa rahasianya? Jadi ujar pemuda ini, kau berulah dosa dahulu. Syaratnya toh, berulah dosa dahulu. Amun kau sudah berulah dosa, hanya bertaubat lawan Allah. Amun kau beribadah ada rasa panat, ingat dosamu, hilang panatmu. Amun kau beribadah lapar parutmu, ingat dosamu, kenyang parutmu. Amun kau beribadah ngantuk, ingat dosa, hilang ngantukmu. Ujar pemuda tadi, mulai terpengaruh si soleh ini sudah. Oke, itulah caranya. Kira-kira dosa apa yang aku gawi? Ya orang soleh nih. Kira-kira dosa apa yang aku gawi? Jawab pemuda ini, aku memberi pilihan 3 dosa. Aku memberi pilihan 3 dosa. Silahkan dipilih di antara 3 dosa ini. Dosa apa yang digawi? Yang pertama, hendaklah membunuh. Oh, jangan membunuh. Jangankan bunuh manusia, bunuh nyamuk kan aku ada asap. Jangan sesalah ini. Jangan membunuh, jangan. Yang kedua, enggak sanggup membunuh, bezinah aku enggak. Aduh, bezinah apa lagi? Kalau sanggup aku bezinah begini enggak sanggup. Yang ketiga aja kayak itu enggak sanggup. Apa? Minuman khamar, mabuk. Hendaklah mabuk. Dipikir si soleh ini dibanding membunuh, dibanding bezinah, kayaknya lebih ringan mabuk. Kayaknya lebih ringan mabuk. Kada tahunya ada perkataan al-khamru ra'su kulli khati'atin. Kada tahunya. Ayo ujar si soleh ini, aku milih mabuk aja. Aku milih mabuk aja. Di mana aku mabuk? Diberitahulah, oh di kampung sebelah ada warung bebinian, inya penjual khamar, isok tuntai ke situ. Walhasil singkat cerita isok dituntai ke warung di sebelah yang menjual bebinian nang bungas. Bungas bebiniannya. Minumlah, mesanlah 1 cangkir minuman keras, 1 cangkir minuman khamar. Setelah dipesan, diminum, orang minum khamar itu wal iyadzubillah sedikit kan hilang akal. Sedikit kan yang asalnya waras gila, hilang akal, mabuk. Pas haratan mabuk hilang akal, melihat penjaganya bebinian bungas, ngaran akal hilang, terperkosa bebinian tadi. Tazinahi bebinian penjual tadi. Sudah tazinahi, mulai sadar, belum sadar banget, mulai sadar. Aku ini orang soleh, aku ini ahli ibadah, aku ini orang alim. Amun orang tahu aku berzina, hilang kesolehanku, hilang kealimanku. Aku ada hendak orang tahu. Walhasil dibunuh bebinian tersebut. Ayo. Asalnya apa? Asalnya mabuknya syuting. Asalnya mabuknya gara-gara mabuk bezinah iya, gara-gara mabuk membunuh iya. Banyak Pak yang kita temui gara-gara mabuk dosa yang lain pun umpat tegawi juga. Singkat cerita, pemuda tadi siapa? Iblis laknatullah alaih. Jadi Pak, mun ada orang beribadah kada baguringan, hati-hati. Amun orang beribadah kada makan, hati-hati. Kita ini manusiawi, Pak. Ada guring, ada lapar, ada ngantuk, ada haus wajar. Amun beribadah ada bermakanan, hati-hati. Beribadah 3 hari 3 malam kada berguringan, hati-hati juga. Jangan-jangan iblis. Ya Allah. Mudah-mudahan Pak ada manfaatnya. Mudah-mudahan keluarga kita, lingkungan kita terhindar dari minum-minuman yang memabukkan. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang akan datang ibadah kita
makin bagus daripada tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهداية وتوفيقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في أرزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.